Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagaimana kabar kalian? Aku yakin kalian semua pasti deg-degan menunggu hasil KSNK kemarin. Aku yakin hasilnya tidak lama lagi, mungkin sekitar minggu ini atau minggu depan. Gimana nih, apa kalian optimis untuk lanjut ke babak provinsi? Aku harap kalian semua lolos ke babak KSNP. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di video part 5 ini kita akan membahas soal nomor 5 dan 10, yaitu soal geometri di tingkat kemampuan lanjut. Yuk kita tonton videonya. Oke teman-teman, di nomor 5 ini kita akan berusaha mengerjakan soal geometri ini dengan cara yang sangat singkat. Kemungkinan bisa 2 atau 3 baris. Yuk kita mulai. Jadi di sini diberikan sebuah segitiga dengan panjang sisi AB sama dengan 6, BC sama dengan 7, dan CA sama dengan 8. Nah, kemudian ditarik garis bagi AI. I itu adalah perpotongan dari ketiga garis bagi tersebut atau yang kita sebut dengan incenter. Kita bisa misalkan panjang titiknya adalah D dan E. Oke, kita mulai pembahasan yang singkat ini. Baris pertama adalah dengan menggunakan dalil Stewart. Yang didapatkan AD kuadrat dikalikan BC sama dengan AC kuadrat dikalikan BD ditambah dengan AB kuadrat dikali DC dikurangi dengan BD dikali DC dikalikan dengan BC, dan didapatkan AD kuadrat dikalikan 7 sama dengan AC kuadrat 8 kuadrat dikalikan BD. Nah, dengan sifat garis bagi, teman-teman dapat bahwa AB dibagi AC itu sama dengan BD dibagi DC, sehingga nilai BD bagi DC sama dengan 6/8 atau sama dengan 3/4. Oleh karena itu kesimpulannya adalah BD sama dengan 3 dan DC sama dengan 4. Oke, kita masukkan lagi ke atas. BD sama dengan 3 ditambah AB kuadrat yaitu 6 kuadrat dikalikan dengan DC yaitu 4 dikurangi 3 dikali 4 dikali 7, sehingga didapatkan AD kuadrat sama dengan 252 dibagi 7 atau sama dengan 36. Kemudian dengan dalil Menelaus kita mendapati bahwa CE dibagi dengan EA dikalikan dengan AI per ID dikalikan dengan BD per BC sama dengan 1. Kita ingin mengetahui berapa perbandingan CE per EA. Karena BIE adalah garis bagi, maka CE dibanding EA sama dengan BC dibagi dengan AB. Yaitu sama dengan 7/6. Oleh karena itu, CE per EA yaitu 7/6 dikalikan AI per ID dikalikan dengan BD per BC. BD per BC adalah 3 dibagi 7 sama dengan 1. Hal ini berakibat AI per ID sama dengan 2/1. Jadi AI dibagi dengan AD itu adalah 2/3, atau AI kuadrat dibagi AD kuadrat sama dengan 4/9, sehingga AI kuadrat itu sama dengan 4/9 dikali 36, yaitu sama dengan 16. Singkat kan teman-teman? Kalau ini di kertas buram mungkin bisa hanya 2 baris.
karena kita tidak perlu menuliskan sifat-sifat yang kita telah pelajari seperti dalil Menelaus dan dalil Stewart. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 10 ini kita akan mencoba mengerjakannya dengan cara yang cepat juga. Di sini ada suatu lema yang mungkin membantu teman-teman, yaitu jika teman-teman memiliki segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C, jika didapatkan setengah lingkaran yang jari-jarinya atau diameternya berada pada salah satu sisi segitiga tersebut, di gambar ini berada pada sisi A dan menyinggung sisi C di suatu titik. Kita ingin mengetahui apakah rumus umum untuk jari-jari lingkaran tersebut. Kita bisa menggunakan sebangunan untuk mencari jari-jari atau panjang DE tersebut. Di sini kita mendapati ada dua segitiga, yaitu DEB dan juga segitiga ACB yang sebangun. Yang sama adalah sudut ini dengan sudut ini. Sehingga kita tahu segitiga BDE itu sebangun dengan segitiga BAC. Dan didapati bahwa BD dibagi dengan BA itu sama dengan DE dibagi dengan AC. Sehingga berujung BD itu teman-teman bisa tahu ya, karena panjang CD adalah juga jari-jari, maka panjang BD adalah A min R. Sehingga didapati A min R dibagi dengan C sama dengan DE yaitu R per AC yaitu B. Kita kalikan silang, AB dikurangi BR sama dengan CR. AB sama dengan B plus C kali R. Sehingga jari-jari lingkaran tersebut memiliki rumus umum AB dibagi B plus C. Jadi teman-teman butuh mengingat di sini, kalau jari-jarinya ada di A atau diameternya ada di A dan dia menyinggung sisi C, maka rumus dari jari-jarinya adalah kita kalikan dari dua sisi yang tegak lurus dari segitiga tersebut dan kita bagi dengan sisi siku-siku yang tidak memuat diameternya itu, yaitu adalah B ditambah dengan sisi miringnya. Oke. Ketika kita kembali ke soal yang ini, mungkin beberapa teman-teman mendapatkan soal yang berbeda di bagian sini. Teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk mengerjakan bagian ini hanya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu kita misalkan panjang sisi BC adalah A, kemudian AC adalah B, dan AB adalah C, maka 2B ditambah 5A sama dengan 5C. Sedangkan kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dari rumus Pitagoras. Kita coba kuadratkan persamaan yang atas dan didapatkan 4B kuadrat ditambah 25A kuadrat ditambah dengan 20AB sama dengan 25C kuadrat. Nah, C kuadrat sini kita bisa ganti dengan A kuadrat plus B kuadrat dan didapati 4B kuadrat ditambah 25A kuadrat ditambah 20AB sama dengan 25A kuadrat ditambah 25B kuadrat. Di sini kita bisa mencoret 25A kuadratnya dan didapati 20AB sama dengan 21B kuadrat. Karena B-nya adalah bilangan positif, B-nya kita bisa coret dan mendapati A per B adalah 21 per 20. Jadi di sini teman-teman bisa misalkan A-nya dengan 21X, B-nya dengan 20X. Dengan mudah teman-teman bisa mencari Pitagoras, C-nya adalah akar 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat X, atau yang bernilai 29. Nah, karena di sini teman-teman tidak perlu mencari panjang dari AB ataupun BC ataupun CA, karena dari soal ini kita perhatikan semuanya hanya bersifat perbandingan.
dan kita bisa dilatasikan segitiga tersebut sesuka hati kita, dan kita bisa mengambil X-nya faktornya adalah 1. Sehingga untuk mempermudah soal, kita bisa mengambil segitiga AB, BC, dan CA-nya adalah 29, 20, dan 21. Jika teman-teman dapatkan soal yang berbeda, maka perbedaannya hanya ada di step yang bagian sini. Untuk mencari kira-kira segitiganya memiliki perbandingan sisi yang berapa. Namun untuk pengerjaan bagian bawahnya akan mendapatkan hasil yang serupa. Oke, kita masuk ke pembahasan mencari jari-jari lingkaran dari masing-masing. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari berapakah jari-jari lingkaran kedua dan jari-jari lingkaran ketiga. Tadi kita sudah tahu panjang BC adalah 21, panjang AC adalah 20, dan panjang BA adalah 29. Maka untuk mencari jari-jari lingkaran omega 1, kita bisa menggunakan rumus yang tadi kita telah pelajari, yaitu sisinya dia berhimpit di sisi panjang 21 dan menyinggung sisi 29, sehingga jari-jari lingkaran pertama itu sama dengan A dikali B, yaitu 20 dikali 21, dibagi dengan sisi yang tidak ditempati oleh diameter, yaitu 20, ditambah dengan 29, sama dengan 20 kali 21 dibagi 49, yang bernilai 60/7. Nah, jari-jari 60/7 itu menyinggung juga ke sisi DE, 60/7. Jadi kita tahu panjang EA adalah 20 dikurangi 60/7 atau 80/7. Teman-teman, untuk mencari jari-jari dari omega 2 atau R2, maka kita harus tahu sisi-sisi dari segitiga DEA. Padahal kita tahu segitiga DEA itu sebangun dengan segitiga BCA. Oleh karena itu, kita bisa lihat EA dibanding dengan CA itu sama dengan 80/7 dibagi 20. Maka perbandingannya sekitar 4/7-nya. Oleh karena itu dengan mudah kita mengetahui bahwa DE adalah 21 dikalikan 4/7 dan AD juga 29 dikalikan 4/7. Untuk mencari jari-jari lingkaran kedua, lingkaran omega 2, maka kita menggunakan sifat tadi, yaitu kita kalikan A dan B, sisi yang berhimpit yaitu EA dan ED, kita bagi dengan sisi yang tidak dimuat oleh diameter yaitu ED ditambah dengan AD, yang bernilai EA adalah 80/7 dikalikan ED yaitu 21 dikalikan 4/7 dibagi dengan ED plus AD yaitu 21 dikali 4/7 ditambah 29 kali 4/7. Kita cukup sederhanakan, 80/7 dikalikan 7 dan 21 bisa dicoret sehingga menjadi 12 dibagi dengan 21 ditambah dengan 29 menjadi 50 dikalikan 4/7. Kita coret angka 7-nya juga, kita coret 4 dan 3, kita coret 10-nya dan didapatkan nilai 24/5. Ini adalah jari-jari omega 2. Sementara untuk omega 3 kita menggunakan cara perhitungan yang sedikit berbeda, teman-teman. Di sini kita misalkan jari-jarinya adalah R3, maka aku bisa misalkan ini adalah titik F dan G, maka segitiga FCG berlaku Pitagoras, yaitu FC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan FG kuadrat. Nah, FC di sini adalah jari-jarinya 60/7, jari-jari dari R1 60/7 kuadrat. Kemudian CG itu adalah CE dikurangi dengan GE
di mana GE adalah juga R3 dan CE itu adalah 60/7. Sehingga kita bisa dapati CG adalah 60/7 dikurangi R3 dan FG adalah 60/7 ditambah R3. Kita coba kuadratkan menjadi 60/7 kuadrat ditambah 60/7 kuadrat dikurangi 2 R3 kali 60/7 ditambah R3 kuadrat sama dengan 60/7 kuadrat ditambah 2R3 kali 60/7 ditambah R3 kuadrat. Ada beberapa bagian yang bisa kita coret, yaitu bagian ini. Kemudian didapati bahwa 60/7 kuadrat sama dengan 4 kali R3 kali 60/7. Kita bisa coret 60/7-nya 1 kali, sehingga bersisa 4 kali R3 sama dengan 60/7. Dan R3-nya adalah 15/7. Jadi ketika kita tanya berapakah R2 banding R3, nilainya adalah 24/5 dibagi dengan 15/7. Kita coret faktor 3-nya di sini, yang menjadi 56 dibagi 25. Di soal yang ditanyakan adalah berapakah nilai K jika perbandingan R2 dan R3 adalah K banding 25. Jadi jelas K-nya adalah 56. Nah, gimana teman-teman? Cukup singkat kan? Karena soal KSN-nya 20 nomor kita sudah bahas semuanya. Di video selanjutnya kita akan membahas beberapa soal yang lebih unik dari soal KSN. Oke, jadi stay tune di video selanjutnya. See you!